Hai Mams, salam sejahtera ya. Gimana kabarnya semuanya di sini? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Meskipun lagi masih PPKM di beberapa daerah, semoga tetap aman semuanya. Nah, ngomongin nih soal video kali ini, pernah tahu nggak sih Mams kalau ternyata ketika hamil muda ada loh beberapa hal yang menjadi larangan yang sebaiknya tidak boleh dilakukan ketika hamil, terutama ketika hamil muda di trimester pertama, usia kehamilan 1 sampai 12 minggu. Kira-kira apa ya? Kita akan bahas. Jadi ketika hamil muda itu adalah kondisi yang cukup rentan ya Mams untuk sebagian ibu hamil. Memang ada beberapa yang ibu hamil rentan sekali dengan kehamilannya, rentan keguguran atau mungkin yang lainnya. Namun memang benar kalau kehamilan di trimester pertama ini adalah waktu yang paling krusial, paling rawan. Karena di situ adalah proses pembentukan bakal janinnya itu, kemudian organ-organ dalamnya ya seperti otak, jantung, paru-paru dan lainnya. Jadi benar-benar vital yang sangat krusial seperti itu yang kita harus benar hati-hati. Nah, terkait ada beberapa larangan yang mungkin Mams pernah dengar ya, ketika hamil muda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Salah satunya mungkin ya, Mams yang paling sering tanyakan juga, boleh nggak sih berhubungan ketika hamil di trimester pertama? Ya jawabannya sebenarnya tidak ada larangan, hanya saja Mams harus perhatikan bahwa Mams nggak boleh berhubungan tanpa pengaman, terutama di trimester pertama ini. Kalau bisa pakai pengaman seperti kondom. Kenapa? Karena kalau misalkan Mams berhubungan seperti biasanya padahal sedang hamil muda, nah sel sperma ini atau cairan sperma yang dikeluarkan oleh pasangannya dan keluar di dalam itu rentan sekali memicu kontraksi. Mungkin ada Mams yang biasa-biasa aja ya, tidak ada keluhan, tapi ada juga yang setelah saya berhubungan, berapa jam setelahnya kok perutnya jadi kenceng-kenceng. Itu salah satu hal yang menjadi efek samping kalau Mams berhubungan tanpa pengaman. Kalau kehamilan Mams sehat-sehat aja, sebenarnya pada trimester pertama atau trimester berapapun usia kehamilan nggak apa-apa berhubungan. Namun saya lebih sarankan untuk pakai pengaman atau paling nggak jangan dibuang di dalam ya, supaya lebih aman. Itu adalah larangan yang pertama. Larangan yang kedua, soal makanan nih. Mungkin Mams juga waktu hamil agak sedikit menjaga sekali ya apa yang dimakan karena takutnya nanti bisa berdampak pada janin. Nah, Mams memang harus membatasi makan makanan yang tidak dimasak dengan matang atau makanan setengah matang. Contohnya seperti sushi ya, yang dominannya ada yang makanannya mentah meskipun ya ada juga yang matang ya. Atau makanan seperti telur setengah matang dan sejenisnya. Kenapa? Karena pada makanan yang setengah matang atau yang tidak dimasak dengan benar-benar matang, itu rentan sekali masih mengandung bakteri. Bakteri ya macam-macam ya, salah satunya Salmonella typhus ya yang bisa bikin Mams jadi sakit tipes. Kemudian ada bakteri-bakteri lainnya yang mungkin dia masih ada di makanannya. Sebenarnya kalau kita masak, kita cuci dengan benar, ya dia akan hilang. Tapi karena makanannya tidak dimasak benar-benar matang sehingga masih di sana. Mams kalau lagi hamil mengalami infeksi baik itu bakteri, virus itu sangat rentan sekali. Rentan pada kehamilannya dan juga pada ibunya. Makanya harus benar-benar kalau makanan ini sebaiknya makan makanan yang benar-benar matang supaya lebih aman. Terkait makanan ya, Mams sebaiknya pada awal hamil menghindari makan makanan laut dengan ukuran yang besar. Contohnya seperti ikan-ikan besar itu ya. Ikan hiu misalkan atau mungkin ikan makarel. Yang mana sebenarnya hewan ini makanan sehat, cuman kalau dikonsumsi sewaktu hamil ini agak sedikit beresiko. Karena hewan-hewan besar ini ya, seperti ikan-ikan besar yang ada di lautan itu mengandung merkuri yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan laut yang ukurannya kecil atau bahkan ikan air tawar. Makanya Mams sebaiknya menghindari makan makanan seafood dengan ukuran yang besar-besar tuh, yang jumbo-jumbo. Seperti ikan makarel ya, kemudian ikan hiu, ikan todak seperti itu. Lebih disarankan sih makan ikan laut yang ukuran kecil-kecil ya. Atau mungkin Mams lebih bisa pilih makanan dari ikan air tawar kalau misalkan pengen banget makan ikan. Berbahaya karena merkuri itu bisa berdampak pada janin, bisa menyebabkan cacat pada janin, kemudian bisa menyebabkan kelahiran prematur, risiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Makanya Mams sehingga sebaiknya menghindari ya makan makanan yang mengandung sekiranya ya meskipun kita nggak bisa ukur, tapi makan makanan yang kira-kira mengandung merkuri seperti ikan-ikan laut yang ukurannya jumbo-jumbo. Nah tadi makanan sudah, coba kita bahas soal minuman ya. Ada beberapa pantangan yang Mams nggak boleh konsumsi, terutama minuman ketika hamil masih muda. Yang paling sering adalah alkohol. Ya mungkin sebagian Mams di sini masih jarang ya ada yang mengkonsumsi alkohol atau bahkan hamil sudah tahu hamil masih konsumsi alkohol. Sepertinya masih
sedikit sekali ya, jarang, saya belum pernah nemu. Tapi sebaiknya ini memang harus diwaspadai karena alkohol sekecil apapun persentasenya dari minuman kita yang kita konsumsi ketika hamil, terutama di hamil muda, bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. Salah satunya cacat pada janin, cacat bawaan, atau mungkin bayinya jadi berat badannya kecil ketika lahir. Tentunya nggak pengen hal ini terjadi. Kemudian moms juga menghindari asap rokok, termasuk asap rokok yang dikeluarkan oleh suaminya yang perokok aktif ya. Meskipun moms mungkin bukan perokok aktif tapi perokok pasif yang sama-sama menghirup asap rokok, ini juga harus dihindari ya, jadi pantangan banget. Karena zat yang ada pada asap rokok ya, partikel-partikel kecil yang terbakar di asap rokok itu bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. Terutama ketika trimester pertama ya, organ-organ janin mulai terbentuk ya, benar-benar masih mulai terbentuk banget ya. Itu sebaiknya menghindari karena asap rokok ini bisa memicu gangguan pada perkembangan janinnya itu tadi, terutama organ-organ dalamnya. Bisa terjadi cacat bawaan pada organnya, pada bayinya, atau bahkan risiko keguguran untuk hamil yang masih rentan. Makanya moms hindari sekali ya, kalau suaminya rokok coba dibilangin. Atau memang kalau nggak bisa stop, suruh jauh-jauh rokoknya. Karena itu berbahaya, meskipun moms nggak perokok aktif, tapi kalau perokoknya pasif ya, menghirup sisa asapnya itu malah lebih berbahaya lagi. Jadi dihindari itu ya moms. Ya, saya ada informasi menarik buat kalian yang sedang program hamil. Ada madu amils nih, madu yang membantu program hamil kalian. Ada madu amils untuk wanita dan juga laki-laki. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesuburan kalian. Baik untuk wanita ya, madu amils untuk wanita, dan madu amils untuk laki-laki. Kalian bisa konsumsi rutin ketika sedang program hamil. Selain berusaha, tidak ada salahnya untuk konsumsi nutrisi tambahan, vitamin mineral tambahan, dan juga suplemen ya, seperti madu amils ini. Untuk informasi lanjutannya, silakan untuk kepoin madu amils ini, linknya saya sertakan di bawah video ini di kolom komentar. Kemudian terkait pertanyaan juga, boleh nggak sih ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan? Sebenarnya nggak semua obat nggak boleh sih ya, ada beberapa obat yang masih diperbolehkan. Salah satunya vitamin tuh, multivitamin yang biasa dikasih sama bidan sama dokternya ketika moms lagi kontrol kehamilan. Itu boleh dikonsumsi. Yang nggak boleh adalah mengkonsumsi obat-obatan bebas ya. Mungkin moms beli sendiri yang nggak tahu itu aman atau enggak untuk kehamilan. Karena memang ada beberapa kandungan obat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi terutama di trimester pertama. Ada yang terbukti sekali ya bisa menyebabkan cacat bawaan pada janin ya. Mungkin nggak tahu berapa kali ya konsumsinya. Kalau sudah terlanjur ya sebaiknya stop dulu atau konsultasikan dulu sama dokter kalau moms terlanjur konsumsi obat-obatan secara bebas. Ya, kalau misalkan ada juga beberapa obat yang masih dalam tahap penelitian. Nah, lebih baik daripada moms masih bingung ya apakah obatnya ini aman atau enggak, tanyakan sama dokternya atau bidannya ketika lagi kontrol. Tapi secara umum kalau yang dikasih sama bidan atau dokter itu pasti sudah dipikirkan ya. Yang penting moms bilang kalau lagi hamil. Kadang-kadang kan ada yang kelewatan ya. Waktu diperiksa dokter nggak bilang hamil, misalnya lagi batuk pilek, diperiksa dikasih obat nggak bilang kalau lagi hamil. Ini yang juga agak sensitif, sangat rawan sekali. Makanya kalau moms lagi hamil ya sampaikan kalau pas lagi periksa mungkin keluhannya di luar kehamilan ya, supaya dokter juga bisa meresepkan obat-obat yang aman untuk dikonsumsi sewaktu hamil. Ya, jadi hindari mengkonsumsi obat-obatan secara sendiri ya, secara bebas, beli sendiri. Yang mana moms belum tahu keamanannya, apakah aman buat janin ketika hamil atau enggak, terutama di trimester pertama karena di sini rawan sekali masih pembentukan organ-organ dari janinnya. Saya sampaikan barusan adalah beberapa larangan yang moms nggak boleh lakukan atau konsumsi ketika hamil muda. Mungkin sebagian kecil aja. Kalau moms misalnya ada pertanyaan ya terkait beberapa hal, larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan terutama di trimester pertama, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Nanti saya baca-baca setiap komennya dan saya usahakan untuk balas ya. Kalau misalkan ada waktu nanti saya balas. Untuk meluruskan hal-hal nih, karena banyak sekali ya terutama kita tinggal di Indonesia, ada yang larangan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada sebagian mitos aja ya, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kehamilan. Tapi memang ada beberapa hal yang harus benar-benar dihindari ketika hamil, terutama di trimester pertama. Semoga video kali ini bermanfaat. Silakan share ke teman-teman kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.